Langsung aja di samping saya ada Pak Mubalik Dian. Pak, gimana kabarnya Pak? Ali. Aduh. Apa tuh? Itu bahasa Arab, bahasa Urdu. Tapi gini Pak sebenarnya, ada yang lupa dan kurang sebenarnya. Termasuk tim yang di sini dan produser saya tuh Pak yang sebelah sana tuh lupa. Kita belum ada jargon ya. Jadi kita punya jargon Pak. Jargonnya kayak gini. Solim. Masya Allah. Masya Gitu, Allah. Masya Allah gitu. Saya kayaknya belum nanya nama Bapak deh Pak, tadi lupa. Coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya tim? Ya, puasanya gimana? Alhamdulillah. Ini adalah tayangan perdana akun YouTube-nya Ahmedia, di mana sobat Muslim akan ditemenin oleh cerita-cerita Solim yang seru. Ada sejarah tentang Islam, ada horor juga, ada fakta-fakta menarik terkait mitos, dan juga klarifikasi pertanyaan-pertanyaan Gen Z yang memang belum terjawab secara spesifik. Tapi kita akan menyampaikannya secara easy listening, secara kekinian, secara anak mudaan. Kita di sini nggak ada formal-formalan, jadi let it flow aja gitu, nggak ada apa ya namanya ya, serius-seriusan tuh nggak ada lah gitu. Tolong ketawa dong dulu ya. Ya malum, namanya juga episode pertama ya nggak sih, ya kan? Jadi agak kaku ya kan. Di sini kita juga bukan hanya kanal YouTube Ahmedia aja. Jadi kita juga punya Instagram ya. Instagram itu apa? Ahmedia.id. Ahmedia.id. Terus kita punya apa lagi? TikTok ada nggak? Ada ya? Belum ya? Karena timnya belum ada. Bayar ya? Maharnya bayar. Oh iya, jangan lupa ya follow IG-nya Ahmedia.id, Instagramnya ya. Dan jangan lupa juga like and subscribe akun YouTube-nya Ahmedia. Instagramnya di nanti editing ya di ayo ya itu editing yo nih ya oke. Ya udah oke. Di sini juga kita mengundang tokoh atau mubalik yang sudah tidak asing lagi menurut saya, di mata pemuda-pemudi Sindang Barang, yang memang Bapak ini adalah acuan dari anak-anak yang kekinian. Beliau ini mengajarkan tentang hal-hal Islam yang ya agak-agak yang mudah dipahami oleh generasi Gen Z gitu. Langsung aja di samping saya ada Pak Mubalik Dian. Pak, gimana kabarnya Pak? Ali. Aduh. Apa tuh? Itu bahasa Arab, bahasa Urdu. Ali. Oh, saya kaget Pak. Wah, alhamdulillah. Oh, gak apa-apa. Malum Pak, namanya juga episode pertama. Gak masalah. Tapi sehat Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita salaman Ya. lagi gimana? Sekarang gimana Pak? Puasa pertama kita belum buka nih, bentar lagi buka Pak. Kurang lebih berapa jam lagi? Kita buka. Jam 2 jam lagi. Gimana puasa pertama Pak? Ya lumayan lah. Apa nih yang lumayan Pak? Jadi kalau puasa pertama itu belum merasakan seperti puasa gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya masih suasananya masih suasana seperti belum berpuasa. Nah, tapi kalau sudah agak lama baru tuh. Jadi suasananya bukan di santri, suasana bukan. di kota santri. Oke. Tapi biasanya Pak kalau di bulan puasa ini kegiatannya ngapain aja sih Pak? Ya paling banyak sih jalan-jalan lah. Jalan-jalan hebat banget Bapak. Jadi jalan-jalannya dari masjid ke masjid. Oh gitu. wow. Jadi kan
beda kan? Oke. Jadi masjid ke masjid untuk ini ya apa namanya? Ya, mungkin bahasa orang kampungnya tarling lah. Tarling. Apa itu? Taraweh keliling. Wah, subhanallah sekali. Oke Pak, kita ini sebenarnya kita ini baru Pak untuk akun Ahmadiyah ini. Kita sengaja membuat kanal YouTube ini di bulan Ramadan karena yang saya lihat kan di kanal YouTube yang lain nih banyak lah Pak. Sekarang tuh trennya ngundang ustadz-ustadz Pak ya, ngundang apa ya namanya tokoh-tokoh agama gitu. Tapi saya rasa kalau kita ini akan berbeda dengan akun-akun yang lain seperti pemuda tersesat. Ya. Tapi kita ini akan menyampaikan secara kekinian hal-hal yang random yang akan kita tanyakan gitu, nggak yang apa ya, nggak yang secara formal lah Pak, karena kita udah bosen. Yang formal-formal itu kan cukup yang petinggi-petinggi di atas aja lah. Kita ya kayak nongkrong aja lah Pak, kita ngobrol gitu ya teman-teman ya di sini ya. Tuh, setuju nggak? Tapi alhamdulillah sebelumnya, mohon maaf Pak, alhamdulillah sebelumnya pemilihan presiden sudah berlangsung Pak. Gimana menurut pendapat Bapak kemarin setelah pemilu Pak? Ya cukup meriah. Kontestasi politiknya tidak mungkin dibandingkan dengan beberapa periode yang lalu. Mungkin di yang sekarang ini lebih meriah karena memang tidak ada petahana ya. Jadi semua betul-betul peserta kontes gitu. Peserta yang memang ingin menang semuanya gitu. Saya itu nunggu serangan fajar Pak, tapi nggak ada serangan fajar ya Pak. Kalau di Ramadan ini ya serangan imsak biasanya. Oke, Pak. Kalau ngomong-ngomong bulan puasa, ya kan, tuh di situ ditulis tuh sebenarnya. Saya baca dulu aja lah. Jadi kalau ngomong-ngomong sebenarnya bulan puasa, kita udah lumrah lah Pak ya. Kayak misalnya ada yang duluan, kan kita tuh selalu neropong apa ya namanya itu Pak? Apa sih namanya? Hilal gitu ya, hilal. Wah, hilal dari pemerintahan misalnya udah nanti misalnya tanggal 23 misal ya. Dari yang agama selain pemerintah tanggal 22. Nah, tolong papan tulisnya dibalikin lagi. Nah, gitu kan. Nah, kalau nah, kalau puasa misalnya gini, taruhlah saya puasa ikut yang duluan nih Pak. Ya kan? Terus lebarannya ikut yang duluan juga. Itu boleh enggak sih Pak sebenarnya? Karena kan maksudnya gini Pak. Sebelum saya bertanya ke situ deh mungkin. Kalau memang ada puasa yang duluan dan ada puasa yang nggak duluan, mana yang kami harus sebagai anak-anak muda gitu ya zaman sekarang, mana yang kami harus ikuti gitu sebenarnya? Karena kita nggak tahu nih mana yang benar, mana yang enggak. Tapi kalau memang ternyata pernyataannya benar dua-duanya, berarti nggak ada salahnya dong kalau kita mulai duluan, ya lebaran juga lebaran ikut siapa yang duluan gitu. Gimana Pak? Jadi gini. Jadi sebenarnya konsep perhitungan awal bulan Hijriyah itu ada dua konsep. Pertama adalah wujudul hilal, jadi melihat hilal secara langsung gitu ya. Karena kalau Hijriyah itu kan patokannya hilal, gitu ya. Patokannya bulan. Bulan. Nah, sementara yang kedua adalah falak ya. Falak itu perhitungan yang sudah rumus gitu ya, sudah bentuk rumus sehingga kalau sudah bentuk rumus kan otomatis tidak akan berubah. Sementara kalau bentuk putaran alam itu tidak mesti dalam satu rotasi gitu. Karena bumi berputar, bulan berputar gitu ya. Sementara bumi juga mengitari matahari. Gitu. Sehingga tidak akan mungkin kalau wujudul hilal itu dalam satu titik gitu, dalam satu titik tertentu. Sehingga akhirnya kalau yang satu golongan menggunakan falakiyah, hitungan rumus ya, sementara yang satu wujudul hilal, melihat hilal gitu ya, maka itu tidak akan bisa ketemu gitu. Tapi kan yang saya lihat gini, kalau pemerintahan itu rumus yang Bapak tadi terangkan ya. Tapi kan ada misalnya agama-agama lain itu mengikuti lebih tepatnya adalah hitungan umat muslim ya, yang saya tahu apa ya namanya dari saya nggak terlalu paham apa hitungan secara Islamnya gimana gitu. Cuma apakah dua-duanya itu
benar atau gimana gitu? Ya, kalau sementara kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kuat untuk memulai mengawali setiap bulan, awal bulan di Hijriyah itu adalah dengan wujudul hilal, jadi melihat hilal. Makanya di dalam hadis disebutkan katanya apabila ada satu orang aja yang melihat hilal, maka itu sudah sudah bisa dipastikan bisa dimulai bulan Ramadan gitu ya. Satu orang tapi yang dianggap dipercaya gitu ya, orang yang dipercaya. Oke, baik. Berarti kalau teman-teman ngelihat udah mau Ramadan nih, ngelihat orang lewat, nah namanya hilal, itu berarti udah mulai puasa. Itu mulai puasa. Oke, berarti secara rumus seperti itu ya Pak ya. Nah kalau misalnya sekarang yang mau saya tanyain tuh, kita kan kalau mau puasa ini harus wajib, nggak tahu wajib atau tidaknya sih. Tapi setahu saya wajib untuk niat berpuasa. Nah sekarang kalau misalnya hanya niat saja tanpa, misalnya gini, taruhlah saya abis imsak ketiduran, berarti kan saya nggak baca niat dong Pak. Nah, gitu. Tapi memang niat saya puasa, tapi saya tidak membaca gitu. Apakah puasanya dikatakan sah? Ya, ini juga menarik nih. Jadi begini, ada pandangan ya. Jadi ada beberapa ulama Islam yang sepakat bahwa niat itu harus dizahirkan, gitu ya, harus diucapkan. Gitu. Ada juga sebagian yang berpendapat bahwa ketika berniat itu udah cukup, di dalam hati juga sudah niat gitu. Sudah niat. Gitu. Ya, apalagi kalau kita melihat fikih ya, dalam fikih misalnya, kan di Indonesia dikenal ada 4 mazhab lah, gitu yang terkenal ya, ada Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah gitu ya. Nah itu dari keempat guru ini saja berbeda-beda pandangannya gitu ya. Tentu, tetapi ketika kita ingin mengikuti Rasulullah SAW, maka yang harus dilaksanakan itu niat itu dengan dalam hati saja sudah cukup. Sudah cukup gitu ya. Sudah cukup. Berarti bisa disamakan dengan gini nggak sih ya? Kita punya niat mau nikah nih Pak, tapi nggak berani bilang, nggak masalah dong. Kira-kira jadi nikah nggak? Enggak juga sih ya. Jadi sih. Ya, tapi kan harus bilang dulu Pak. Kalau nggak setujuin gimana? Maaf istriku, halo. Sama kan? Jadi begini, niat itu ya sesuatu yang tertanam di dalam hati. Ini misalnya contoh begini, di dalam hati itu ingin minum gitu ya. Tapi ketika si hati tidak memerintahkan ke tangan untuk ngambil air minum, pasti tidak akan minum. Tidak akan ya. Oke, benar. Tapi gini Pak, sebenarnya ada yang lupa dan kurang sebenarnya. Termasuk tim yang di sini dan produser saya tuh Pak yang sebelah sana tuh lupa. Kita belum ada jargon ya. Jadi kita punya jargon Pak. Jargonnya kayak gini. Solim. Masya Allah. Masya gitu, Allah. Masya Allah gitu. Sekali lagi ya. Coba. Bapak boleh ikutan Pak. Oh gitu. Solim, nozolim. Salah. Solim, nozolim gini ya. Solim, nozolim. Masya Allah. Sekali lagi oke. Solim, nozolim. Masya Allah ya. Keren. Namanya juga baru episode pertama. Semuanya pada lupa kan. Oke, kita balik lagi ke materi yang bulan puasa tadi Pak. Kan dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasannya kalau kita berhalangan puasa itu harus bayar fidyah ya. Bener ya, fidyah. Iya. Kasih makan orang miskin. Nah, sekarang saya mau tanya. Andai kata saya nggak punya uang pada saat itu, atau taruhlah orang yang tidak berkemampuan untuk membayar itu, gimana Pak? Jadi begini, ketika seseorang yang tidak memiliki apa-apa, kemudian kan kata Al-Quran membayar fidyah ya, tidak bisa berpuasa diganti dengan fidyah itu. Ini mungkin ada satu kisah nih di zaman Rasulullah SAW, di mana ada seorang sahabat Rasulullah Muslim gitu ya. Nah dia mengaku datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini telah melakukan hubungan suami istri di siang hari, tetapi dalam keadaan berpuasa gitu kan.
otomatis kan itu batal puasanya. Oh kata Rasulullah kalau begitu kamu kena hukuman. Hukumannya berapa? Hukumannya kamu harus berpuasa 60 hari berturut-turut gitu ya. Nggak mungkin kan? Nah kata sahabat itu, ya Rasulullah saya tidak mungkin kalau jangankan 60 hari, puasa 1 hari saja saya udah batal katanya. Gitu. Nah, akhirnya kalau begitu kamu memberi makan 60 memberi makan kepada 60 anak-anak orang-orang miskin gitu ya. Nah, kata dia saya juga tidak mampu ya Rasulullah. Oh kalau begitu nih saya ada satu karung gandum kata Rasulullah. Nih kasihkan 1 karung gandum ini kepada tetangga kamu yang paling miskin gitu ya, sebagai pembayaran dari denda kamu gitu ya. Dia keliling kampung ternyata tidak ada. Datang lagi kepada ya Rasulullah, ternyata setelah saya keliling kampung tuh hanya saya yang paling miskin. Waduh, ya sudahlah kalau begitu itu untuk keluarga kamu saja. Buat gitu. keluarga. Nah jadi begini intinya, ketika di dalam Islam itu kan ada bahasa la ikraha fid din ya, tidak ada paksaan. Nah, artinya ketika kita tidak bisa melakukan ibadah, ya, tidak bisa menyempurnakan ibadah, maka dengan banyak-banyak beristighfar. Gitu ya. Dengan banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga bisa menjadi satu solusi untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Berarti maksudnya gini nggak, tidak saklek dosa kan Pak? Ya kalau kita tidak bisa tidak mampu membayar hal tersebut gitu. Iya kan tentu kan ada ininya ya, ada asbabul ceritanya gitu ya, ada di belakangnya apa dia tidak bisa melaksanakan. Seperti tadi kan karena saya tidak punya uang ya, mau dibayar pakai apa? Betul, gitu. betul. Karena menurut saya Islam itu kan agama yang simple ya Pak. Betul, maksudnya nggak terlalu saklek juga gitu betul, ya. Betul. Oke baiklah, terima kasih banget Pak. Ini penjelasannya cukup ya menjadi kegelisahan saya gitu ya dan teman-teman gitu untuk di episode pertama ini. Cuma kita ada games Pak. Games ini games ini namanya apa? Tajong ya. Oke, singkatnya Tajong. Ya, skenario sekali ya itu ya. Tajong, tanya jawab zong. Tanya jawab dong. Oke, boleh saya minta? Oke, mulus sekali tangannya. Ya. Dikocok-kocok dulu nggak? Oke, tangan kanan ya, maaf. Nggak boleh. Ini pertanyaannya yang kita kasih buat Pak Mubalik ya, Pak Mubalik. Saya kayaknya belum nanya nama Bapak deh Pak, tadi lupa. Coba enggak belum. Tapi di tag awal aja nanti ya. Boleh ya? Oke. Saya tanya. Oke, Pak. Pak, ininya enggak ada dulu berarti ya? Enggak apa-apa, boleh. Ya, namanya juga episode pertama. Pak, saya lupa nama Bapak, bisa dikenalkan dulu Pak untuk teman-teman Solim ini Pak. Nama saya Dian Khairuddin. Dian Khairuddin, ya, oke. Panggilan pendek aja Dian aja. Pak Dian. Jadi Mubalik Dian ya? Iya. Saya singkat Mubdi. Boleh lah, lebih pendek lagi berarti. Mubalik Dian. Boleh dong, namanya juga singkatan guys. Yaudah, nih kita cabut lagi yang tadi ya. Oke, kita coba. Ini ada pertanyaan dari mana ini? Ininya guys. Pertanyaan ini. Komen YouTube ya. Komen Instagram. Oke. Jadi ini sobat muslim ini nanya di komen Instagram, udah kita rangkum Pak, yang udah kita filter. Jadi ini ada pertanyaannya, coba kita lihat. Ya, dikasih unjuk ke kamera nggak? Nggak usah ya. Oke. Pak Mubalik Tajong, tanya jawab dong maksudnya ya, bukan Pak Mubalik Tajong nggak. Kalau kita salah dengar azan, dikira azan maghrib untuk buka puasa, ternyata azan asar. Terus kita sudah terlanjut berbuka, hukumnya apa Pak? Hukumnya ya nikmatin saja sih. Alhamdulillah. Sebenarnya itu tidak menjadi batal ya. Tidak menjadi batal karena memang ada unsur ketidaktahuan gitu. Ketidaktahuan. Iya. Tapi kalau misalnya udah tahu, oh ini ternyata asar ya dia harus berhenti dong makannya gitu. Berhenti langsung gitu. Termasuk yang ada di mulut pun harus dikeluarkan gitu. Lah,
Tapi kalau tadi tidak tahu, Oke. kan tadi tidak tahu, Betul. udah selesai azan, udah makan, udah selesai. Oke. Ternyata tadi asar bukan maghrib. Oke, tapi pertanyaan saya gini Pak. Lanjut aja. Kita makan, tadi lupa azannya. Kalau kita ingat, kata Bapak berhenti dan buang. Kan ngebuang makanan dosa Pak. Betul. Benar nggak? Iya. Jadi lanjutin aja gitu maksud saya sampai ke perut. Ya itu secara syariat Mm-mm. kan kata Rasulullah, siapa yang lupa ketika berpuasa itu adalah hadiah dari Allah Taala. Iya, Gitu ya. Nah kita kalau sudah diberi hadiah oleh Allah Taala, Iya. ya jangan maksa dong. Betul. Masa udah dikasih hadiah, ya Allah nambah dikit tanggung ini. Ya dikeluarin lah. Gitu. Iya betul. Karena betul, sudah betul. ketahuan. Gitu. Betul. Ini pertanyaannya 2 apa 1? 1 aja ya. Oke. Guys, kayaknya tim nggak ngedenger ya. Harusnya tadi ada yang lucu ketawa ya, biar support. Iya, tadi kita ngelucu ini. Sampai ini kita ngelucu. Iya, ya Allah. Episode pertama. Ya udah, episode pertama nggak apa-apa. Nanti kan ada cut ya. Oke. Oh gitu berarti nggak apa-apa Pak. Ya. Untuk ya namanya juga hadiah ya Pak. Oke. Sebelum kita selesaikan podcast ini Pak, oh ya Sobat Muslim, kita ada buku untuk Sobat Muslim yang bisa ini Pak, yang bisa dibaca gitu ya. Sebentar, ini ada di laci Pak. Ada kuncinya Pak. Berapa kodenya? Ya, ini adalah buku Barakatut Doa, keberkatan doa ya. Saya langsung ke kamera ya ini ya. Oke, langsung ke kamera ya. Nah, buku ini berjudul Keberkatan Doa yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad. Isinya menjelaskan tentang pembuktian bagaimana doa itu bukan hanya sekedar ibadah ritual semata, tetapi sebuah sarana berkomunikasi dengan Tuhan yang mana akan ada yang namanya pengabulan doa setelah melalui harapan dan ucapan yang disampaikan dengan penuh kerendahan hati gitu. Serta keikhlasan hati seseorang Pak gitu. Bapak udah pernah baca mungkin bukunya? Udah. Bisa dijelaskan secara rangkum Pak? Ya intinya ada di dalam keberkatan doa ini, buku keberkatan doa ini ada 7 kriteria penafsiran Al-Qur'an gitu ya. Jadi menurut Hazrat Mirza Ghulam Ahmad bahwa Al-Qur'an itu bisa diterima tafsirnya apabila sudah memenuhi ketujuh kriteria itu. Pertama ya penafsir Al-Qur'an ya Al-Qur'an itu sendiri gitu ya. Terus Rasulullah, terusan sahabat gitu ya. Sampai juga ada semacam mimpi-mimpi atau ru'ya-ru'ya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terkait penjelasan dari Al-Qur'an itu sendiri. Pokoknya menarik lah kalau rekan-rekan harus baca. Betul. Jadi Sobat Muslim jangan lupa dibaca bukunya, bisa dilihat linknya di bawah ini. Sekalian jangan lupa komen, subscribe juga. Likes, komen dan subscribe. Oke. Lalu biar nanti kita juga tahu ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Muslim ya gitu. Jangan lupa juga stay tune terus di kanal kita ya, karena kita setiap hari akan tayang ya sampai bulan Ramadan ini selesai, bahkan sampai kapan kita tayang? Sampai kalau dananya memungkinkan kita tayang terus ya. Oke. Baik Pak Dian, mungkin sekian dulu Pak dari kita. Terima kasih Pak sudah datang di channel kita di Ahmadiyah. Mudah-mudahan ini adalah wadah yang baru untuk anak-anak muda di masa kini Pak. Amin. Amin Pak ya. Oke, sebelum saya tutup Pak, mari kita sama-sama melakukan jargon yang seperti tadi Pak. Salim. Masya Allah. Yo, bye-bye. Nggak boleh tepuk tangan ya, ayo. Dah.